Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadianto dengan NIM 2005106066 dari kelas B Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tenaga pendidik sebagai sumber daya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu tenaga pendidik. Pendidik itu tidak hanya guru, tapi dosen pun itu adalah pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengertian guru diperluas menjadi pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang pendidikan. Pada bab 11 tentang pendidik dan tenaga pendidikan dijelaskan pada ayat 2, yakni pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran hasil motivasi berprestasi, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan tenaga pendidik. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang. Hal ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan proses pendidik. Perlindungan hukum memang diperlukan, terutama secara sosial, agar kifil efek dari profesi pendidik dapat mendapat pengakuan yang memadai. Namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu, upaya untuk terus memberdayakan merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis. Dalam upaya pengembangan profesi, ini didasarkan beberapa alasan, yaitu yang pertama, perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik otomatis terjadi. Yang kedua, perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal atau legal power pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Yang ketiga, pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik dasar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Yang keempat, pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian atau expert power pada pendidik sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam profesi pendidikan bangsa. Oleh karena itu, pendidik mesti terus berupaya untuk mengembangkan diri sendiri agar dalam menjalankan peran dan tugasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi kesimpulannya adalah hukum bagi pendidik itu memang penting, tapi lebih penting lagi adalah ketika seorang pendidik mengembangkan dirinya sendiri. Sekian video dari saya tentang pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.